hati-hati ketika menemukan sebuah mat yang setelahnya adalah huruf ain. Jadi ini masih membahas tentang huruf ain ya. Jadi di konten sebelumnya saya sudah bahas huruf ain. Tapi di sini setelah saya menyimak salah satu peserta tahsin online saya menemukan ada pola yang sepertinya cukup menarik untuk dijelaskan kepada teman-teman semua. Jadi peserta ini membaca surah Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Dan ada beberapa kesalahan yang serupa. Yang pertama misalnya dikata walan tardha anka. Ya di sini ada mat. Mat itu maksudnya tanda panjang. Di sini kebetulan matnya adalah alif, disebut dengan alif maksurah yang berbentuk seperti huruf ya tapi tidak menggunakan titik. Panjangnya 2 harokat, kemudian setelahnya adalah huruf ain. Kemudian bacaan berikutnya dikata wala tanfa'uha syafa'atun. Di sini ada alif, mat 2 harokat, panjangnya 2 harokat, kemudian setelahnya ada huruf ain. Kemudian di kata berikutnya inni ja'iluka. Di sini ada alif, kemudian ada huruf ain setelahnya. Nah, ketika saya menyimak, peserta tersebut membaca mat atau tanda panjang-panjang tadi ini dengan cara terpengaruhnya mat dengan huruf ain. Jadi contohnya walan tardha anka wala tanfa'uha syafa'atun inni ja'ilun. 3 contoh ini teman-teman bisa perhatikan bahwa mat yang dibaca itu tidak sempurna kemudian langsung pindah ke huruf ain. Jadi ketika saya menyimak alif maksurah atau alif mamdudah itu terpengaruh dengan huruf ain setelahnya. Jadi bunyinya dha'a, syafa'a, ja'i. Kenapa bisa demikian? Karena ada beberapa sebab ya. Bisa jadi yang pertama karena membacanya terburu-buru. Padahal saat kita membaca Al-Quran, kita perlu memperhatikan tajwid. Ulama kita mendefinisikan tajwid itu adalah ketika kita memberikan setiap huruf hak-haknya. Jadi pada saat kita membaca kalimat ini misalnya berarti huruf ta'nya harus sempurna, ro-nya harus sempurna, huruf dot-nya sempurna, alifnya juga harus sempurna. Yang mana haknya alif adalah dibaca dengan 2 harokat. Nanti setelah sempurna 2 harokat baru pindah ke huruf ain. Sebab yang kedua bisa jadi karena huruf ain itu memang terasa sulit disebutkan. Untuk huruf ain sendiri itu makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian tengah. Ya, jadi bunyinya a di sini ai. Dia menggunakan katup yang ada di tenggorokan kita. Selain itu, dia memiliki beberapa sifat. Saya hanya menuliskan 3 saja. Yang pertama jahar. Jahar itu artinya dibaca dengan jelas tanpa ada nafas yang keluar. Kemudian tawassut yang artinya suaranya mengalir tapi tidak terlalu panjang. Ya, bunyinya ya, jadi suaranya tidak terlalu kuat. Dia adalah huruf yang lembut. Dan yang terakhir adalah istifal yang artinya huruf tersebut tidak tebal. Di antara alasan mungkin ya mengapa huruf ain itu sulit disebutkan karena huruf ain itu bukan huruf Indonesia. Maka kadang ada di antara kita yang ketika menyebutkan huruf ain itu membacanya dengan huruf A. Karena huruf A adalah huruf yang biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan mengapa kita sulit menyebutkan mat yang bertemu dengan huruf ain. Karena kita terburu-buru dalam menyebutkan huruf ainnya sebelum kita menyempurnakan hak dari mat yang panjangnya 2 harokat itu. Yang mana memang kita merasa bahwasanya ketika menyebutkan huruf ain dia cukup sulit untuk disebutkan. Dan latihan di sini sangat berperan penting. Semakin kita mudah dalam menyebutkan huruf ain, maka setiap huruf akan kita sebutkan dengan mudah. Jadi saya berikan contoh yang benar. Walan tardha anka. Kemudian wala tanfa'uha syafa'atun. Yang terakhir inni ja'iluka. Nah, itu adalah bacaan yang benar. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya.